Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sirtani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini gini ya Bu, saya akan melakukan percakapan para observasi sebelum nantinya saya akan masuk ke kelas dengan untuk melakukan observasi pembelajaran. Ini untuk langkah awalnya dulu, saya tanyakan dulu. Jadi nanti ketika di kelas di pembelajarannya besok, Bu Tami itu akan melakukan pembelajaran materinya apa dulu, mungkin kemudian kelas 4 dipelajari sendiri, kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira apa. Baik, aja ya. Jika jenengan ingin ke kelas saya untuk mengobservasi pembelajaran, insya Allah saya akan mengambil pembelajaran pendidikan Pancasila. Saya akan mengajarkan di bab 3 yang dengan tujuan pembelajarannya mengenal dan memahami keberagaman budaya yang ada di luar sekitar. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan yang tidak dicapai kira-kira apa namanya? Lebih tepatnya ke pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan budaya positif yang ada di kelas. Apakah perlu saya jelaskan pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa? Ibu, sepintas ya. Saya akan membentuk beberapa kelompok dari siswa. Saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar maupun bakat minatnya. Dari tiap kelompok akan saya berikan berupa video tentang budaya, gambar, infografis, dan juga bahan bacaan yang terkait tentang budaya yang akan dipelajari. Nah, di situ nanti tiap kelompok akan berputar bergantian agar mereka saling tidak hanya anak yang audiovisual terus belajar audiovisual saja, tapi mereka belajar tentang gaya belajar yang lain agar seimbang. Harapannya begitu. Baik, berarti ada dua area yaitu di pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif. Ya. Baik, nah, untuk strategi yang mungkin akan dengan persiapkan itu kira-kira apa? Saya berikan tambahan puzzle, permainan puzzle tentang terkait dengan rumah adat dari satu provinsi. Berarti nanti tetap menggunakan media Chromebook ya, media pembelajaran. Nah, itu mungkin yang beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Tami untuk mata pelajaran Pancasila besok. Itu saya kira sudah cukup Ibu untuk di percakapan pra observasi kelas ini. Terima kasih Bu Tami telah menyempatkan waktunya. Insya Allah besok saya akan masuk di kelas ini dengan kelas 4 untuk melakukan observasi. Itu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini yang menyiapkan siapa? Oke, Mas Albert, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, tepuk anak cerdas. Oke, anak cerdas. Kelas 4 SD Gembok 0. Terima kasih. Semuanya sehat? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3 pendidikan Pancasila, yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita, ya. Sudah di semester awal kita membuat kesepakatan kelas, apakah
ada yang mau diberi tambahan untuk kesempatan kelas kita hari ini? Ada yang punya usul tambahan kesepakatan kelas? Angkat tangan yang tinggi jika ingin usul. Ya, Mas Albert? Tidak gaduh saat guru menjelaskan. Bisa disepakati? Bisa. Ya, Mas? Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Boleh? Sepakat ya? Oke. Dari kesepakatan kita yang sudah banyak ini, ditambah tadi Mas Albert, tidak gaduh saat guru menjelaskan. Yang kedua, tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Apakah masih ada tambahan lagi? Mungkin satu? Atau sudah cukup dua? Cukup? Oke, semoga kita bisa belajar dengan baik hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengenal dan memahami keragaman, terutama yang ada di lingkungan sekitar dan Indonesia pada umumnya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Bhinneka? Biasanya mendengar di mana itu kata Bhinneka? Di lambang Garuda. Di lambang Garuda ada tulisan apa ya? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apa kita? Ika, oke ya. Bhinneka Tunggal Ika sering kita dengar dan kita lihat, bisa dilihat di gambar burung Garuda Pancasila di pita yang dicengkeram di kakinya ya, tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia, negara kita, itu merupakan negara yang terdiri atas keberagaman. Keberagaman itu apa toh Bu? Ya biasanya kan begitu. Keberagaman, bisa suku, bangsa, apalagi? Ras, terus? Senjata tradisional, budaya, pakaian adat, tarian, sip, terus? Agama. Ada lagi? Masih banyak lagi ya keberagaman itu ya, baik jenis kelamin dan macam-macam. Nah, apa toh Bhinneka Tunggal Ika itu? Iya, luar biasa, dari kelas 1 sudah diajari ya makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita dapatkan atau kita tahu Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kalinya? Ada yang masih ingat? Mungkin di pelajaran kelas 3, kelas 2. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Suta Soma. Karangan siapa? Empu Tantular. Sip, ya. Kitab Suta Soma karangan Empu Tantular. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali yang biasa kita sebut dengan bahasa Sanskerta. Nah, Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya, Ika artinya, nah jika digabungkan menjadi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, sudah kita bagi kelompok-kelompok ini kemarin ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 nanti akan melihat video tentang keragaman budaya. Ada 4 kelompok, nanti kita akan belajar beberapa provinsi yang ada di Indonesia tentang keragaman budaya yang ada di provinsi tersebut. Masih ingatkah kalian berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia saat ini? 38 provinsi, sip. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa provinsi. Kelompok 1 nanti akan melihat video. Tapi apakah yang melihat hanya kelompok 1? Tidak, nanti kita akan berputar ya. Putar, kelompok 1 nanti melihat video, kelompok 2 akan guru bagi infografis dari sebuah provinsi. Kelompok 3 Bu Guru beri bahan bacaan. Ini dulu ya. Sedangkan kelompok 4 akan Bu Guru beri gambar. Ya. Nah, dari setiap kelompok nanti ada soal. Dipikir bersama-sama karena ini adalah kerja kelompok. Nah, halo. Hai. Kelompok 1 jika sudah selesai
melihat video dan mengerjakan tugasnya yang terkait dengan video ke kelompok 2. Kelompok 2 kalau sudah selesai ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 jika sudah selesai ke kelompok 1, begitu seterusnya sampai kembali ke posisinya awal. Bisa dipahami? Bisa. Saya beri waktu sekitar 6-7 menit. Oke, di tempat meja kalian itu ada beberapa bahan yang akan didiskusikan. Ya, setelah melihat video maupun melihat infografis, membaca bacaan dan juga melihat gambar, jawab pertanyaan yang ada di meja itu. Setiap kelompok nanti akan menjawab 4 lembar soal itu, ya. Kalian ambil 1 lembar, sudah kan? Tulisin nama kelompoknya, 1 lembar saja itu. Masih tertinggal 3 lembar. Itu nanti biar diambil kelompok yang lain satu-satu ketika dia berkunjung ke kelompok itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bu Guru beri waktu 6 sampai maksimal 7 menit ya. Bisa dimulai sekarang. Kelompok 4 siap-siap untuk pindah ke kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap pindah ke kelompok 2. Di kertasnya yang sudah dikerjakan di bawah loh ya. Nanti dikumpulkan jadi 1. Ya, silakan berpindah tempat. Ya, pindah tempat. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok 1 untuk pertama tadi mendapatkan apa? Mendapatkan video. Oke, kelompok 1 silakan maju untuk membacakan hasil pengamatan dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tayangan apakah yang ada di dalam video tersebut tentang provinsi? 2. Di manakah lokasi yang ada dalam video tersebut? Jawa Barat. 3. Bagaimana suasana yang tampak dalam video atau gambar tersebut? Sangat seru. 4. Sikap atau perilaku seperti apakah yang dapat kalian teladani dari tayangan yang ada dalam video atau gambar tersebut? Mengenal budaya atau pakaian adat. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah sudah jelas juga untuk kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan dengan jawaban dari kelompok kalian? Boleh acungkan tangan. Ada? Acungkan tangan yang tinggi. Kelompok 4.
Mana Mas? Di pertanyaan yang berapa ada perbedaannya? Nomor 3. Coba baca lah. Indah. Perbedaannya di situ. Dan nomor berapa lagi? Nomor 4 sih. Wes. Sudah? Sudah itu aja. Itu Bu. saja. Iya. Kelompok lain. Apakah ada perbedaan jawaban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tami. Selamat pagi Pak Ovi. Baiklah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra observasi, kemudian sudah observasi di kelasnya Bu Tami. Sekarang untuk kegiatan pasca observasi, Ibu. Ya. Bu Tami hari ini bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kegiatan belajar mengajar di kelas sudah berjalan dengan baik ya Bu? Alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai lebih semangat belajar. Alhamdulillah sudah lebih semangat. Baiklah, Bu Tami, ketika observasi kemarin itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Tami capai itu apa ya? Tujuan pembelajaran kemarin kan pendidikan Pancasila ya Pak ya? Nggih. Mengenal dan memahami keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar, terutama budaya yang ada di Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kemarin, Bu Tami mungkin ada yang menjadi kendala dalam pembelajarannya terlebih dahulu. Iya. Tentu ya, semua pembelajaran tiap hari pasti kita ada refleksi untuk diri sendiri juga kan. Dari pembelajaran kemarin itu, saya rasa untuk memanage waktunya saya yang kurang pas.
Tiap kelompok saya beri waktu 7 menit untuk mengerjakan tugas dari tiap kelompok itu. Ternyata 7 menit tidak cukup. Jadi harus ada tambahan waktu sehingga waktu 2 jam pembelajaran itu tidak cukup. Untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran pun tidak sampai. Nah, berarti waktunya kemarin kurang itu, kemudian sehingga berdampak pada refleksinya yang belum terlaksana. Kemudian untuk solusinya, kira-kira apa yang akan Bu Tami lakukan? Di pembelajaran kemarin itu, saya membagi siswa kan menjadi 4 kelompok, Pak. Nah, saya rasa mungkin gaya belajar yang saya peta-petakan itu bisa saya persempit. Nah, mungkin bisa saya buat menjadi 2 atau 3 kelompok, sehingga tidak makan waktu terlalu banyak ketika mereka harus berpindah-pindah tugas di kelompok 1, 2, 3 sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ini dengan tujuan mengakomodir gaya belajar siswa yang kinestetik, itu harapan saya. Namun ternyata waktu yang dibutuhkan cukup banyak. Jadi tujuan pembelajaran ya sudah tercapai, namun ada beberapa yang memang terlalu terburu-buru gitu. Nah, kira-kira dengan hal yang ingin dilakukan Bu Tami tadi itu, apakah dalam pembelajarannya nanti bisa tercapai indikatornya dengan memeta-metakan tadi, kemudian semuanya apakah dalam waktu 7 menit nanti itu kira-kira bisa mengcover? Waktu sebenarnya bisa kalau tadi loh dengan kelompok yang saya persempit tadi, tidak harus 4. Terus untuk kegiatan pembelajaran juga sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Bahkan tambahan kemarin ada menyusun puzzle, nah itu mungkin agak menyita waktu ya di situ. Mungkin puzzle bisa saya berikan di pembelajaran berikutnya, tidak harus selesai dalam 2 jam pembelajaran. Sepertinya begitu nanti akan saya laksanakan, Pak. Untuk pembelajaran berikutnya kan masih terkait dengan pertemuan yang kemarin. Nah itu kan baru dapat beberapa keragaman budaya, akan saya lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan pengurangan kelompok ya Bu, bisa jadi. Kemudian ada juga penambahan pada puzzle tadi terkait pembelajaran di kemarin. Dan untuk ukuran ketercapaian dari skala 1 sampai 10, kira-kira dari pembelajaran Bu Tami kemarin di skala berapa ini? 7 sampai 8. 7 sampai 8. Kira-kira nanti bisa ditingkatkan lagi Bu untuk itu? Insya Allah bisa, Pak. Dengan strategi seperti apa dari Bu Tami? Yang kemarin kan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu sudah cukup baik. Siswa menerima dengan semangat dan antusias. Kemudian yang belum saya laksanakan itu yang pembelajaran sosial emosional itu loh, Pak. Belum saya laksanakan memang. Mungkin kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional tersebut selain pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu untuk tindak lanjutnya di pembelajaran berikutnya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bu Tami, ketika kemarin saya melakukan observasi di kelasnya Bu Tami, itu ada beberapa aspek atau strategi pengembangan yang dapat saya peroleh. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada budaya positif juga, dan ketiga ada model pembelajaran klarifikasi analisis nilai. Apakah betul seperti itu Bu Tami? Betul sekali, Pak. Di pembelajaran kemarin itu memang saya sudah berusaha menerapkan berdiferensiasi, meskipun di bagian tertentu harus ada pembenahan. Nah, yang kedua memang budaya positif ini sudah saya laksanakan dari awal semester dalam pembuatan kesepakatan kelas maupun hal-hal yang lain. Berdoa sebelum pembelajaran dimulai itu kan hal wajar ya. Terus yang selanjutnya model pembelajaran yang saya gunakan memang model pembelajaran klarifikasi analisis nilai. Baik, berarti ada 3 aspek tadi ya Bu ya. Saya ulangi, yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kalau
catatan observasi saya kemarin sudah dibentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Kemudian pemberian media atau konten juga sudah berbeda pada setiap kelompok. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga berbeda. Kemudian serta setiap kelompok juga diberikan waktu untuk bergantian atau rolling itu ya Bu, kemarin. Yang kedua ada budaya positif sudah dilakukan seperti berdoa sebelum pembelajaran, ada kesepakatan kelas dan juga mengingatkan akan kebersihan gitu ya Bu. Dan yang ketiga ada model pembelajaran klarifikasi analisis nilai, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber belajarnya, begitu ya Bu ya. Nah, jadi ya untuk kedepannya apalagi yang ingin Bu Utami kembangkan selain 3 aspek ini? Mungkin model pembelajaran yang lebih kreatif ya, dan menyenangkan ya Pak ya. Tidak sesuai dengan pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kan model pembelajaran yang digunakan pun tentu akan berbeda, tidak harus sama karena ketercapaian tujuan kan diukur tidak hanya dari itu saja. Yang kedua tadi sudah saya jelaskan di awal, pembelajaran sosial emosional yang belum saya laksanakan di pembelajaran kemarin itu akan saya laksanakan di pembelajaran berikutnya. Berarti kemungkinan ada 2 gitu yang akan Bu Utami kembangkan. Yang pertama tentang model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Itu nanti kira-kira Bu Utami akan menggunakan model apa di pertemuan berikutnya? Mungkin kalau materi itu saya menggunakan PBL Pak. Ya, dengan memberikan studi kasus gitu, mungkin siswa bisa mengerjakan sesuai kelompok juga, masih tetap dalam kelompok. Masih dalam sama. Dan juga pembelajaran sosial emosional itu ya. Pengembangannya baik. Kemudian apakah dari orang tua atau wali murid juga ada keterlibatan Bu Utami ketika baik pembentukan kelompok, ketika budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi? Kan saya melaksanakan paguyuban kelas juga. Ketika paguyuban 1 bulan sekali itu saya informasikan bahwa ini penataan tempat duduk itu kan tidak selalu sama. Mungkin saya buat berkelompok sesuai dengan gaya belajar tadi. Mungkin saya rolling lagi dengan model-model tempat duduk yang lain. Selalu saya informasikan ke orang tua. Jadi orang tua pun tidak protes ketika anakku kok duduknya di sini nggak di sana lagi. Itu mereka sudah tahu. Berarti sudah dikomunikasikan itu melalui paguyuban kelas, baik terkait tempat duduknya juga. Baik Bu Utami, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini sudah terlaksana. Mungkin lain kali saya akan masuk di kelas observasinya. Untuk masuk di kelas Bu Utami kembali di kelas 4 untuk melakukan observasi. Saya yakin dengan rencana tadi Bu Utami kedepannya nanti pasti kelas 4 akan menjadi lebih baik, dan juga dalam pembelajaran yang disampaikan Bu Utami kedepannya pasti anak-anak lebih bermakna dan menyenangkan. Amin, terima kasih. Tetap semangat ya Bu Utami. Semangat. Baiklah Bu Utami, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.